Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan BGTK Provinsi Aceh, jumpa lagi kita pada podcast edisi ke-6 Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar, Saling Ngerti dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pembelajaran mendalam sebagai pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan. Nah, nantinya rekan BGTK Provinsi Aceh kita akan ngobrol banyak tentang informasi terkait pembelajaran mendalam. Apa sih yang menjadi alasan menjadi salah satu program prioritas dari Kemendikdasmen. Nah, nantinya kita akan memperoleh informasi tersebut bersama para bintang tamu yang sudah hadir dalam Ngopi Sanger kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Nah, senang sekali pada hari ini sudah hadir Bu Yuni, Bu Nida. Selamat datang di Ngopi Sanger. Iya, gimana nih, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, rupanya kita juga dihadapkan dengan program prioritas baru ya terkait dengan pembelajaran yang mendalam gitu ya, pembelajaran mendalam yang merupakan program prioritas yang salah satunya nantinya akan membawa guru-guru kita untuk memahami seperti apa sih pembelajaran mendalam tersebut. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran dua bintang tamu kita yang luar biasa. Keduanya dari BPMP Provinsi Aceh. Yang pertama adalah Ibu Nida Kurniati, MPD, yang merupakan Widya Prada Ahli Muda, dan Ibu Wahyuni, MPD, beliau yang merupakan Widya Prada Ahli Madya di BPMP Provinsi Aceh juga tentunya. Nah, rekan BGTK Provinsi Aceh, beliau keduanya merupakan PSI Pembelajaran dan Penilaian. Yang Bu Yuni di bidang SMP ya Bu ya, jenjang SMP, dan Bu Nida di bidang tim program prioritas. Program prioritas. Nah, tentunya akan banyak sekali yang akan kita gali terkait prioritas-prioritas apa sih yang menjadi prioritas Kemendikdasmen. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam tentunya. Kita mulai saja Bu Yuni sama Bu Nida. Kami senang sekali nih bisa berbagi di sini sesekali ngopi sanger kita. Yep. Nanti disilahkan ya di sela-sela untuk minum. Bu Yuni sama Bu Nida terkait pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, apa sih pembelajaran mendalam itu sebenarnya gitu ya? Mungkin siapa dulu Bu Yuni? Boleh, saya silakan dulu. Bu Yuni. Ya. Jadi dari beragam pendapat ya yang sudah dielaborasi oleh tim Puskurbuk Kemendikdasmen, jadi pembelajaran mendalam itu adalah sebenarnya pembelajaran yang memuliakan ya, yang memuliakan, yang mengakomodir guru-guru kita itu untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, mengembirakan, ya, bermakna, tentunya melalui olah hati, olah rasa, olahraga ya, secara terpadu dan holistik. Nah, di situ bisa kita garis bawahi bahwa ada kata memuliakan, bermakna, menggembirakan melalui olah rasa dan olah pikir. Mungkin Bu Nida bisa dijelaskan lebih mendalam. Iya, silakan Bu Nida. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya awali dulu dari program prioritasnya ya, karena memang pembelajaran mendalam ini menjadi salah satu program prioritas dari Kemendikdasmen melihat kondisi-kondisi yang terjadi gitu ya. Tadi Bu Yuni sudah sampaikan terkait pengertian pembelajaran mendalam yang merupakan hasil elaborasi dari tim Puskurjar Kemendikdas. Di sana ada kata-kata memuliakan, berkesadaran gitu ya. Kan ada 3 full tadi ya, mindful, meaningful, kemudian joyful. Melalui itu tadi 4 olah rasa, olah pikir gitu ya. Kemudian ada olah hati dan olahraga. Nah, memuliakan di sini adalah bagaimana dalam implementasi pembelajaran mendalam semua pihak yang terlibat, baik itu guru, kemudian siswa atau yang saat ini kita dikenal dengan murid lah istilahnya ya. Kemudian dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran itu saling menghargai dan menghormati gitu dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada prinsipnya pembelajaran itu kan memanusiakan manusia ya, sehingga muncullah bagaimana pembelajaran itu memuliakan pihak-pihak yang terlibat.
Nah kemudian ada 4 olah tadi ya, Iya. olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir, bagaimana pembelajaran itu bisa berfokus untuk mengasah akal budi, kognitif peserta didik atau siswa gitu, atau murid. Bagaimana siswa bisa memahami, menganalisa, kemudian juga pemecahan masalah. Kemudian di olah rasa, bagaimana proses pembelajaran atau proses pendidikan itu mengasah kepekaan batin dari siswa itu. Bagaimana seorang siswa ketika sudah melalui proses pembelajaran itu memiliki rasa empati, Iya. aware terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Karena kan dalam pendidikan itu kan bagaimana hubungan dia dengan manusia. Benar. Tidak hanya dengan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada olah rasa. Kepekaan dia terhadap nilai-nilai estetika gitu ya. Kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang terakhir olahraga, di mana bagian dari pendidikan itu bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh. Jadi tidak hanya kognitif saja, tapi juga fisiknya. Nah itu Fisiknya. yang penting digarisbawahi dari pendekatan pembelajaran mendalam gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nida dan Bu Yuni untuk jawabannya. Berarti ada banyak hal ya yang untuk menumbuhkan lagi ya kreativitas, motivasi juga tentunya, karena adanya joyful, menggembirakan seperti Bu Yuni bilang tadi. Bagaimana kita bisa menghadirkan proses pembelajaran dengan pendekatan ini sehingga anak-anak merasa senang, merasa happy dalam menyelesaikan setiap pembelajaran yang diberikan dengan mudah gitu ya, dengan penuh makna, juga berkesadaran hadir dengan penuh gitu ya pada saat proses pembelajaran. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya apa sih alasannya dari Kemendikdasmen untuk memilih pendekatan ini ya sebagai prioritas kali ini, Bu Nida? Siapa nih, Bu Nida apa Bu Yuni? Bu Yuni dulu ya. Boleh. Silakan. Iya. Jadi alasan dari Kemendikdasmen ya memilih ini sebagai program prioritas, kita tahu ya saat ini kondisi negara kita khususnya tantangannya itu sangat besar, tantangan masa depan, bagaimana anak kita bisa hidup di era abad 21 ini ya, butuh berbagai kompetensi. Benar. Berbagai kompetensi. Jadi ini merupakan tantangan. Selain itu kita juga melihat bahwa hasil dari PISA nih Bu Rina, PISA tahun 2022 kemarin itu tingkat dari hasil literasi dan numerasi itu kan masih sangat rendah. Benar. Jadi dari hasil PISA itu kemampuan anak Indonesia itu untuk menjawab soal, lebih dari 99% anak di Indonesia itu hanya mampu menjawab soal di level 1 sampai level 3. Sangat rendah ya? Ya, itu 99% hanya di level 1 sampai 3. Kurang dari 1% siswa kita di Indonesia itu hanya mampu menjawab soal di level 4, 5, 6. Itu soal high order thinking. Jadi sangat miris ya ketika kita melihat kurang dari 1% siswa kita itu yang mampu berpikir di level tingkat tinggi. Kebanyakan itu di level 1, 2, dan 3. Dan hasil dari kondisi PISA ini juga sejalan dengan hasil asesmen nasional. Ya, jadi hasil asesmen nasional itu juga menggambarkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswa kita di Indonesia memang masih sangat rendah. Sejalan antara hasil PISA dengan hasil asesmen nasional. Dan ini merupakan salah satu program Kemendikdasmen mengangkat pembelajaran mendalam ini yang nantinya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nina tadi, mengharapkan siswa kita itu tidak hanya sekedar bisa menjawab soal saja, tapi bagaimana dia mampu punya life skill ya, kecakapan hidup, mampu bertahan hidup di era abad 21 ini. Jadi siswa kita juga butuh kompetensi abad 21 nih untuk bisa survive ya, bisa bertahan hidup ya. Mungkin rinciannya Bu Nida ya, kita nanti kita berbagi bagaimana nih caranya supaya siswa kita kompetensi masa depan. Wah, luar biasa ya Bu Nida ya informasinya terkait asesmen dari VISA, hasil bagaimana sih tingkat literasi, numerasi juga di sekolah kita di Indonesia ini, terutama dari segi kompetensi seperti apa nih Bu Nida? Dari segi kompetensi kita berbicara balik terkait literasi. Literasi ini kan merupakan kompetensi yang paling mendasar. Benar. Literasi itu merupakan bagian dari fleksibilitas kognitif. Nah, fleksibilitas kognitif ini merupakan dari kompetensi masa depan yang memang diperlukan
yang mirisnya anak-anak kita seperti tadi Bu Yuni sampaikan masih rendah untuk tingkat menemukan informasi yang eksplisit ya Bu Yuni ya, yang tertera gitu ada di dalam teks aja, anak-anak kita itu masih rendah ya, di bawah kompetensi minimum hanya untuk menemukan informasi yang eksplisit gitu. Jadi ketika berbicara numerasi itu lebih rendah lagi ya Bu Yuni, 66,7% siswa kita masih di bawah kompetensi minimum untuk numerasi karena tadi literasinya rendah. Sementara literasi merupakan kemampuan fleksibilitas kognitif yang mana itu merupakan kompetensi masa depan. Nah selain literate gitu ya, menjadi orang yang literate, kompetensi masa depan yang perlu dimiliki siswa juga ada yang mungkin kita dulu kenalnya 4C ya Bu Yuni ya, 4C. Ada komunikasi, kolaborasi, kalau pakai bahasa Inggris makanya 4C ya. Kalau pakai bahasa Indonesia 4K ya. Ada kemampuan berpikir kritis gitu ya, critical thinking. Kemudian kemampuan pemecahan masalah, problem solving gitu ya. Nah, apalagi saat ini kita di era fucha. Mungkin kita sudah mendengar ya era fucha, volatility, uncertainty, kemudian ada complexity, ada ambiguitas, dan itu semua harus kita hadapi karena perubahan sangat cepat terjadi. Nah, ketika siswa kita tidak mampu mengimbangi itu ya mereka tidak bisa bertahan hidup. Mungkin terasa oleh kita juga gitu ya. Jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini menjadi salah satu, diharapkan menjadi salah satu solusi lah agar anak didik kita mampu mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi di era fucha ini gitu ya. Karena kan mereka harus bisa memahami kondisi yang terjadi dengan cepat gitu ya. Volatilitas itu kan perubahan terjadi dengan cepat. Kemudian ketika perubahan terjadi dengan cepat itu banyak hal-hal ambigu dan kompleks yang sering ditemukan. Dan ya kita harus menghadapinya dengan kejelasan gitu ya, understanding, memahami kondisi-kondisi tersebut untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang terjadi. Kemudian seorang individu gitu diharapkan juga bisa mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga ia bisa tetap survive. Itu tadi, makanya pembelajaran mendalam itu diharapkan menjadi salah satu solusi untuk membekali. Karena kan kemampuan-kemampuan tadi itu adalah nurturan efeknya, dampak pengiringnya dari hasil pembelajaran. Kan kita hasil pembelajaran itu kompetensi, bukan bagaimana siswa mengetahui semua mata pelajaran, tapi soft skill apa yang dikembangkan dari kegiatan pembelajaran melalui mata pelajaran. Ini mata pelajaran itu bantu ya Bu Yuni ya. Sebenarnya yang dikembangkan adalah soft skillnya. Soft skillnya. Itu Rina. Baik, nah berarti di sini tantangannya siswa-siswa kita bisa beradaptasi tentunya dengan perkembangan diharapkan ini ya kan. Tidak hanya siswa, guru juga. Guru juga. Nah, salah Guru satunya juga. untuk menjalankan pembelajaran ini tentunya. Betul. Ya. Karena kan guru itu hidden curriculum. Benar. Jadi mau apapun kurikulumnya, sebenarnya ya hidden curriculumnya di gurunya itu sendiri. Benar. Mau tidak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kemampuan siswa bisa meningkat begitu. Baik. Pengembangan diri tentunya Bu Nida ya. Oke, berarti sebenarnya masih banyak sekali ya PR kita ya Sangat mengingat banyak. hasil itu ya. Jadi dari segi visa, dari segi kompetensi kita lihat sedemikian termasuk miris ya. Nah, mudah-mudahan dengan proses pendekatan ini bisa lebih memacu lagi guru-guru kita untuk lebih kreatif lagi menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa menghadirkan peserta didik itu untuk penuh gitu pada saat belajar gitu ya. Kemudian Oke, kan kita tidak gimana? berbicara di sesi kognitif saja ya. Iya. Betul sekali. Karakter terutama Karakter benar. itu juga kan menjadi bagian dari program prioritas penguatan pendidikan karakter. Nah, diharapkan dengan pembelajaran mendalam ini bisa menguatkan karakter siswa karena tadi kan ada memuliakan melalui kegiatan olah pikir, olah rasa, hati, olah rasa dan olahraga. Baik, oke baik. Nah, sebenarnya ada nggak ya prinsip utama dari pembelajaran mendalam ini yang disebutkan gitu, yang disyaratkan atau yang harus dipenuhi oleh guru seperti itu? Ini ke Bu Nida deh. boleh. Silakan. Ada 3 prinsip utamanya kan tadi yang Bu Yun di awal sudah jelaskan ada full gitu ya. Iya. Ada mindful, Mindful. berkesadaran,
kemudian ada meaningful, bermakna, dan ada joyful, menggembirakan. Itu merupakan prinsip utama dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Bagaimana itu berkesadaran, prinsip berkesadaran. Bagaimana pengalaman belajar peserta didik itu ketika mereka belajar memiliki kesadaran diri untuk menjadi seorang pembelajar yang aktif. Jadi belajar itu bukan sebuah kewajiban ya, tetapi sebuah kebutuhan. Itu yang harus dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Karena selama ini kita melihat belajar itu menjadi sebuah kewajiban ya. Hadir, belajar. Iya, jadi akhirnya belajarnya ya jadi beban. Tapi ketika proses pembelajaran itu membangun regulasi Kesadaran. diri, gitu ya, berkesadaran, peserta didik itu merasa ya udah senang belajar karena memang itu jadinya saling terkait ya dengan joyful tadi. Jadi meaningful, mindful, joyful itu saling terkait. Benar. Ketika siswa sudah berkesadaran untuk belajar, otomatis dia akan menikmati proses belajar. Benar. Kemudian bagaimana dengan bermakna gitu ya, full yang kedua, meaningful gitu ya. Bagaimana peserta didik itu bisa merasakan manfaat dan relevansi dari apa yang dipelajari. Jadi peserta didik itu ketika belajar di kelas dalam satu hari 8 CP ya, tidak hanya sekedar tahu gitu, tahu rumus luas lingkaran apa, tahu proses fotosintesis seperti apa. Benar. Tetapi dia tahu manfaatnya dari apa yang ia pelajari di kelas dalam kehidupan sehari-hari nanti manfaatnya apa. Apa? Benar. Ketika dia sudah tahu manfaatnya, maka dia kan tadi sudah memiliki kesadaran ya. Iya. Kemudian sudah tahu manfaatnya sehingga pembelajaran itu ya itu tadi menjadi sebuah hal yang bermakna. Ya. Karena kan sejatinya pembelajaran itu bagaimana siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Ya. Kemudian yang full yang ketiga, yang terakhir sebagai prinsip utama pembelajaran mendalam, menggembirakan. Ya, tentunya pembelajaran yang menggembirakan ini merupakan suasana pembelajaran yang positif, gitu ya, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Dan pembelajaran menyenangkan ini tidak akan bisa terjadi kalau gurunya mengajar hanya sebatas transfer knowledge, hanya menyampaikan isi materi. Tapi bagaimana guru tersebut mengemas kegiatan pembelajaran, mengemas materi, mengemas aktivitas-aktivitas melalui kegiatan yang menyenangkan. Misalkan ya belajar fotosintesis, anak bisa langsung dibawa keluar untuk melihat apa saja sih proses fotosintesis itu, bagaimana proses fotosintesis kalau tidak dibantu dengan cahaya gitu ya. Jadi ada percobaannya sehingga anak Bu Yuni terlibat langsung ya, berpartisipasi aktif ya. Jadi anak itu bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek belajar. Dalam kegiatan pembelajaran sejatinya anak itu menjadi aktor utama. Pemain utama. Betul. Guru itu sutradaranya. Benar. Jadi sebagai fasilitator. Betul. Jadi itu sehingga anak tuh benar-benar merasakan suasana belajar yang menyenangkan. Tidak hanya dari aktivitas yang dikemas, tapi juga dari lingkungan pembelajarannya ya. Iklim lingkungan belajarnya juga dibangun senyaman mungkin sehingga anak didik, peserta didik itu ya menyenangkan belajar gitu ya, tidak kedistrak dengan hal-hal lain. Nah, yang tadi yang berkesadaran, mindful, meaningful, joyful itu pada penerapannya itu dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan, tidak harus terurut ya. Dalam satu kegiatan pembelajaran itu tidak harus selalu ada tiga-tiganya gitu. Tapi dia yang penting memang dirancang sedemikian rupa, tidak harus selalu berurutan. Boleh mindful duluan yang dipegang. Jadi itu karena itu bukan Bu Yuni? Pengalaman. Bukan siklus belajar. Nah, untuk mencapai level PM tadi yang mindful, meaningful, joyful itu yang melalui aktivitas pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar nanti mungkin Bu Yuni bisa bantu nih jelaskan seperti apa sih pengalaman belajar yang dilakukan dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Iya, silakan Bu Yuni. Ya baik Bu Nida. Jadi Bu Rina, yang perlu kita garis bawahi nih, kita kan sudah banyak berbicara panjang lebar nih tadi ya terkait pembelajaran mendalam.
Nah, yang perlu digarisbawahi oleh guru-guru kita ini bahwa pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukan hal yang baru, Bu Nida ya. Bukan hal yang baru. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin guru-guru kita itu sudah duluan menerapkan nih pembelajaran mendalam. Karena Benar. pendekatan dengan pembelajaran mendalam ini atau yang dikenal dengan deep learning ini sebuah pendekatan yang sudah lama sebenarnya ya, sudah lama dan bisa diterapkan di kurikulum manapun. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nida tadi ya, ada tadi Bu Nida sudah menerangkan bagaimana prinsip-prinsip pembelajarannya yang tidak harus berurutan, namun di pengalaman belajar ini merupakan sebuah siklus yang harus berurutan. Nah, di Iya. pengalaman belajar. Jadi ada 3 ya pengalaman belajar yang bisa kita dapatkan ini untuk pembelajaran deep learning ini. Yang pertama adalah pengalaman belajar memahami. Memahami bagaimana siswa kita itu mampu memahami ya, memahami konten, baik itu konten. Tentu memahami ini kan kalau di taksonomi Bloom itu masih di tahapan level rendah ya, Iya. memahami masih di C1 sampai dengan C2. Anak mampu memahami. Nah, bagaimana cara anak mampu memahami? Tentu dibutuhkan strategi dari guru untuk merancang proses pembelajaran yang mengakomodir anak sehingga anak bisa memahami. Kemudian siklus kedua itu adalah mengaplikasi. Di siklus mengaplikasi ini Bu Rina, setelah anak memahami itu bagaimana dia bisa menerapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bu Nida tadi, dia tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan, dia tidak hanya sekedar memperoleh konsep, tapi dia mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini kan kita banyak melihat ya, banyak materi-materi yang dipelajari itu kesannya terpisah-pisah Bu Nida ya. Nah, kesannya terpisah-pisah. Kemudian setelah belajar selesai, untuk apa ya? Mau dibawa kemana ya pelajaran ini? Anak-anak di usia sekolah dasar belajar tentang materi pecahan. Ini pecahan mau dipakai di mana ya? Nah, Iya. kira-kira mampu nggak guru kita itu untuk mengaitkan antara pembelajaran yang akan dipelajari ini dengan kontekstual kehidupan nyata siswa, sehingga inilah yang diharapkan di pembelajaran deep learning ini lebih bermakna. Pembelajarannya lebih bermakna ya. Kemudian yang terakhir ini adalah refleksi. Ya, yang pertama memahami, yang kedua setelah memahami mampu mengaplikasi, dan yang Mengaplikasikan. terakhir adalah refleksi. Refleksi ini sangat jarang kita lakukan Bu Rina ya dari Iya. ketiga tahapan ini. Jadi kalau di tahapan memahami dan mengaplikasi mungkin banyak dilakukan, tapi tahapan refleksi ini tahapan yang jarang dilakukan dan sering dilupakan. Harusnya siswa kita itu mampu merefleksikan diri. Sudah sejauh mana pengetahuan dia, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Jadi seorang anak dikatakan mandiri bukan hanya anak itu bisa mengerjakan tugas sendiri saja. Seorang anak dikatakan mandiri bukan hanya sekedar dia bisa bertanggung jawab saja. Tapi seorang anak dikatakan mandiri ketika dia mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam dirinya. Nah, ketika dalam proses pembelajaran, anak sudah tahu, saya sudah paham ini, saya belum paham ini. Itu bagian dari refleksi. Dan ini harus setiap hari dilakukan. Tidak boleh terputus. Itu dari sisi refleksi bagi siswa. Guru pun melakukan refleksi. Nah, untuk proses pembelajaran mendalam ini, di sisi guru melakukan refleksi, dia melihat sudah sejauh mana siswa kita, siswa saya di kelas hari ini sudah paham konsep ini. Apa yang sudah dipahami oleh siswa saya, apa yang belum dipahami oleh siswa saya, dan bagaimana tindak lanjut saya ke depan untuk merancang proses pembelajaran yang berbasis evaluasi tadi. Jadi siklus ini tidak boleh terputus. Karena apa? Siklus ini merupakan sebuah proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Ya, jadi sebuah siklus mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi jadi sebuah bagian utuh yang tidak boleh terputus dan sebuah siklus yang harus berkelanjutan demi proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Wah, luar biasa nih informasi yang disampaikan terkait dengan siklus tersebut ya. Dan biasanya sih banyak juga guru-guru yang nggak peduli nih Bu Nida ya. Sering juga kita jumpai, terutama anak-anak kita nih ya pada lapor ya, "Ma, hasil PR kemarin nggak dinilai, nggak dilihat," gitu ya. Nah, di situ kan timbul kekecewaan. Nah, kita di dunia pendidikan ya jadi
wah ternyata nggak dievaluasi nih hasil kerja anak kita gitu ya, LK-LK-nya nggak dilihat lagi. Mungkin di sini kita juga ingin ya seluruh rakan dari BGTK Provinsi Aceh, ayo kembali gitu, mari kita merefleksikan hasil kegiatan anak kita, baik itu dalam proses pembelajaran, hasil kegiatan pembelajarannya, ataupun karakter yang tadinya, bagaimana sih penilaian setelah proses pembelajaran, apakah itu berdampak baik terhadap karakter, karena kan sekarang di era sekarang digital juga sudah menggunakan gadget, pembelajarannya juga seperti itu ya yang dilakukan, yang berdampak juga terkadang kepada peserta kita, siswa gitu ya. Informasi yang diterima itu hanya sebatas ini, tapi tidak mendapat pendampingan secara penuh dari guru, sehingga mereka ya sebatas ini, karakternya tidak meningkat, lebih kepada konektifnya Kognitif. aja yang terus meningkat gitu. Oke. Nah, rekan BGTK Provinsi Aceh, senang sekali ya kita mendengarkan informasi-informasi terkait pembelajaran mendalam ini dan mengetahui nih kondisi dari dunia pendidikan khususnya Provinsi Aceh dari para bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita mumpung di sini ngopi sanger, ayo mari ibu-ibu kita icip-icip dulu ngopi sanger yang ada di Ini sangar khas BGTK. BGTK Provinsi Sangat Aceh. biasa. Iya, izin ya rekan BGTK kita minum Ya, dulu. Luar biasa nikmatnya. Masya Allah, pengen datang terus berbagi Iya. di sini bersama rekan BGTK Aceh? Semoga. Iya, insya Allah nantinya. Nah, rekan BGTK Provinsi Aceh, kita akan terus lagi menggali informasi lainnya dari kedua bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Nah, Bu Yuni, Bu Nida, untuk saat ini, bagaimana sih informasi dari teman-teman guru kita di daerah dalam penerapan pembelajaran mendalam nantinya, ataupun yang sudah berjalan gitu di sekolah-sekolah, gimana nih? Oke, terkait implementasi pembelajaran mendalam ini mungkin belum seluruhnya melaksanakan ya, Iya. karena kan mereka belum dapat pelatihan, Pembekalan. pembekalan gitu ya. Jadi mungkin implementasi mereka masih berdasarkan penafsiran tersendiri gitu ya. Tapi kan sebenarnya setiap dalam implementasi pembelajaran ini setiap lembaga punya kewenangannya dalam Iya. mengawal implementasi pembelajaran dalam sekolah-sekolah, semua punya tanggung jawabnya. Contohnya seperti apa, misalnya BGTK nih, BGTK punya peran dalam memfasilitasi peningkatan kompetensinya, membekali mereka melalui pelatihan-pelatihan teknis ya. Iya. Saya yakin itu akan segera dilakukan. Insya Allah akan Ya, segera. akan segera dilakukan. Kemudian di BPMP sendiri kan punya peran bagaimana melakukan advokasi dan sosialisasi ke Pemdanya. Karena kan Pemda harus terlibat juga nih dalam Benar. mengawal implementasi ini. Kemudian selain itu BPMP juga berperan dalam melakukan pendampingan pasca pelatihan. Benar. Jadi Karena itu- dilihat lagi nih. Iya, setelah dilatih oleh BGTK kan harus didampingi nih untuk itu kan sebagai bentuk bagian dari penjaminan mutu yang dilakukan oleh BPMP. Benar-benar. Kemudian dari Pemdanya sendiri nih perannya yang melakukan supervisi melalui pengawas. Nah, yang terakhir di tingkat satuan pendidikannya, bagaimana sekolah mengimplementasikan praktik-praktik pedagogik tadi, pelatihan gitu ya. Mulai dari mendesain ya, perencanaannya, implementasi pembelajarannya sampai ke asesmen pembelajarannya. Ya, kemudian bagaimana pelaksananya itu tadi menggunakan beragam strategi pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini, strategi pembelajaran yang digunakan oleh sekolah tuh sama gitu, nggak jauh beda dengan yang dulu-dulu. Strategi pembelajarannya ya project based learning, Iya. problem based learning, pembelajaran inquiry, Inquiry. bahkan bisa menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bereferensi. karena arahnya memang sejalan dengan itu, dengan pembelajaran mendalam tadi. Kemudian sekolah bisa melakukan kemitraan pembelajaran serta menciptakan ekosistem pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Begitu untuk implementasinya. Wah, berarti banyak hal yang harus terlibat nih ya. Iya. Stakeholder harus selalu mendukung dong untuk setiap Nggak bisa program sekolah prioritas. sendirian. Nggak bisa Semua sekolah punya peran. sendirian. Dan untuk rekan BGTK Provinsi Aceh, ke depan insya Allah akan segera kita dilaksanakan dari BGTK untuk peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan seperti itu ya. Nah, kita tunggu aja nih programnya.
Mudah-mudahan Dia berjalan lancar. Jadi mudah-mudahan di tahun ajaran baru guru tuh sudah paham. mantap, Siap. sudah Ya. siap untuk mengimplementasikan. Baik, insya Allah ya, mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik, berkat dukungan juga semua dari Pemda, dari BPMP, sampai dengan berarti di akhirnya di ujung BPMP terjun lagi nih untuk melihat mengevaluasi Pendampingan dan ya. pendampingan gitu ya. Oke Bu Nida, Bu Yuni, di sela-sela tugas kita yang ke depan semakin banyak ya, jadi tupoksi baik dari BGTK dan BPMP terus bersama berkolaborasi untuk guru-guru dan sekolah-sekolah di Provinsi Aceh. Kemudian untuk pembelajaran mendalam ini gimana nih? Sejalan nggak ya pendekatannya dengan kurikulum yang ada saat ini? Oke, sangat sejalan Bu Rina dengan kurikulum yang ada. Tadi kan kita sudah panjang lebar ya bercerita terkait dari prinsip pembelajaran mendalam itu sendiri, kerangkanya itu seperti apa. Nah, di awal saja seperti misalnya guru melakukan identifikasi terhadap kebutuhan murid, diawali dengan asesmen diagnostik misalnya kan. Ini kan untuk agar melahirkan pembelajaran yang berkesadaran, dan itu juga ada di prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian pada saat guru melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di situ ada diferensiasi proses ya, di mana guru bisa melakukan proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, mengakomodir gaya belajar peserta didik. Ini juga mengakomodir prinsip pembelajaran mendalam yang bermakna. Nah kan, ketika pembelajaran bermakna ini sudah dihadirkan, tentunya di dalam kelas itu akan tercipta proses pembelajaran yang menggembirakan tentunya. Jadi sangat sejalan, dan pembelajaran mendalam ini juga, arti kata mendalam ini kan mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, penyelesaian masalah untuk siswa-siswi kita, sehingga tidak hanya sekedar belajar konten saja, tapi bagaimana dia mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini harus diasah memang Bu Rina. Misalnya kan dicontohkan anak yang tidak terbiasa diajarkan atau dibiasakan penyelesaian masalah di proses pembelajaran di kelas, dia akan tidak terbiasa juga mengambil keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika guru telah merancang proses pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah, siswa sudah terbiasa mengambil keputusan di dalam proses pembelajaran, dia juga akan terbiasa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Jadi ketika ada permasalahan, nggak sikit-sikit tanya sama ibu, tanya sama ayah, dan tanya sama yang lain-lain, tapi karena dia sudah terbiasa. Dilatih oleh gurunya di dalam proses pembelajaran di kelas. Ini yang kita perlukan, siswa kita survive, bisa punya skill. Untuk Jadi sangat menyelesaikan sejalan. persoalannya gitu ya. Harapannya Benar. guru kita bisa menerapkan pembelajaran mendalam ini. Insya Allah ya, pastinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua guru itu sebenarnya pengen segera untuk mengimplementasikan proses pembelajaran mendalam ini. Namun seperti kita ketahui juga bahwa ini bukan hal baru, hanya lebih diperkuat lagi gitu ya, karena sebelumnya mereka juga sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu Nida sama Bu Yuni, udah nih di upaya dari UPT tadi, upaya dari sekolah, baik guru, kepala sekolah ya. Kemudian untuk orang tua nih, ada nggak ya peran dalam proses pendekatan pembelajaran mendalam ini yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Apa sih? Oke, tentunya orang tua punya peran penting ya. Tidak hanya dalam proses pendidikan saat ini, sejak anak dititipkan masuk ke sekolah itu ya orang tua punya peran penting gitu ya. Mau apapun kurikulumnya, mau apapun pendekatannya, ya orang tua punya peran penting. Tapi ya kondisi di Indonesia sepertinya itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung atau berkontribusi ya dalam mendukung pembelajaran. Nah, dalam konteks bagaimana orang tua mendukung pembelajaran mendalam dari rumah, ya itu bisa kita kaitkan dengan kemitraan pembelajaran, di mana orang tua itu sebagai mitra sekolah. Karena kan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan ada yang namanya tripusat pendidikan. Ya. Orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kalau tiga ini tidak bisa berkolaborasi dengan baik, tidak akan mencapai hal yang optimal gitu ya pendidikan. Nah, salah satunya itu tadi peran orang tua. Orang tua bisa menjadi mitra sekolah yang berkolaborasi dengan guru. Salah satu perannya mengontrol kegiatan pembelajaran di lingkup rumah.
ya. Jadi orang tua punya perannya di lingkup rumah. Dia nggak Mm-mm. bisa mengintervensi apa yang dilakukan di sekolah. Nah, bagaimana kontrol pembelajaran di rumah? Ya salah satu contoh simpelnya sih orang tua bisa menanyakan ke anak nih, Mm-mm. pas anak pulang sekolah itu jangan tanya berapa nilai tadi. Oh iya, Kebiasaan di Kognitif Indonesia. kebiasaan ya. Gimana Kebiasaan. sih hasil ujian tadi? Berapa Iya. nilainya? Kebiasaan di Gitu. Indonesia tuh anak pulang sekolah langsung tanya berapa nilai tadi, enggak gitu. Iya. Kita mulai bergerak ke senang nggak belajar hari ini, Nah, benar. senang nggak, kemudian apa aja yang udah kamu dapatkan di sekolah, Mm-mm. kamu tadi di sekolah ngapain aja, Ada berbagi nggak? ada ya, berbagi Bunida? nggak dengan teman-teman. Terus selain itu, selain nanya, itu kan bagian dari kayak refleksi gitu Iya. ya. Iya, iya. Selain itu bisa nanya juga apa namanya, bukan memfasilitasi anak untuk bertanya terkait hal-hal yang dipelajari di sekolah. Mm-mm. Tapi itu apa namanya, tantangan tersendiri lah Betul. untuk konteks kita di Indonesia. Benar. Berarti perhatian orang tua itu harus lebih ya, nggak hanya sekedar nanya hasil gitu ya. Betul. Prosesnya Tapi seperti prosesnya apa? orang tua Nah, harus tahu. menyenangkan nggak gitu Dan ya. satu lagi, orang tua harus menciptakan rutinitas belajar juga di rumah. Di gitu loh. rumah, benar. Karena kan kalau kita kaitkan dengan literasi itu nggak bisa kita ngandalin juga kegiatan di sekolah. Di rumah juga harus didukung dengan fasilitasi dari orang tua. Contohnya ya itu tadi, menciptakan rutinitas belajar. Iya. Bagaimana orang tua mendampingi siswanya. Iya. Jadi ketika siswanya diberikan tugas atau tidak, orang tua itu punya kewajiban untuk mendampingi. Iya. Seperti itu. Baik, berarti sangat penting juga perannya gitu ya. Dan salah satunya sih bentuk perhatiannya itu harus lebih lagi. Kalau biasanya yang seperti tadi kita bilang nanyain nilai gitu ya. Kalau sekarang ayo gimana sih, Kemudian menyenangkan nggak gitu kemudian kan biasanya mereka punya media komunikasi ya, orang tua dengan ya. guru. Orang tua tuh sebisa mungkin ke guru tuh jangan cuma nanya kegiatan-kegiatan yang terkait biaya aja gitu. Tapi tanyalah perkembangan anaknya seperti apa saat ini. Minimal sebulan sekali tanya perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Benar. Berarti keterlibatan orang tua dengan hal tersebut, dia juga mengevaluasi dong Betul. hasil dari jawaban gurunya. Kan nanya nih, Bu gimana anak saya perkembangannya? Oh anak ibu seperti ini, karakter sudah meningkat. Oh karakternya pada saat menyapa temannya masih kurang ini Bu. Jadi Betul. ada perbaikan Betul. gitu, nggak Karena cuma kan di orang sekolah. tua pun harus menindaklanjuti apa yang disampaikan guru di sekolah. Benar. Karena percuma ketika guru di sekolah, karakter anak ini seperti ini, tapi ketika di rumah yang enggak di membiarkan. pembiaran, misalkan di sekolah nih, Mm-mm. anak-anak dibiasakan untuk Buang sampah pada buang tempatnya. sampah pada tempatnya, tapi di rumah orang tua enggak Sembarangan nggak menyediakan, enggak menyediakan, gitu ya. udah gagal. Gagal gitu. Berarti butuh semuanya gitu ya. Tripusat ikut terlibat. pendidikan. Baik itu di sekolah, di rumah, masyarakat ataupun lingkungan juga. Kita nih sebagai UPT yang terus mensupport guru-guru kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik siswa gitu ya, agar terus memberikan hal-hal yang lebih mendalam gitu ya, sesuai dengan proses pembelajaran menggunakan pendekatan ini. Oke, rekan BGTK Provinsi Aceh, luar biasa, semakin kemari semakin seru nih pembahasan kita bersama bintang tamu keduanya yang sudah hadir bersama kita di sini. Nah, Bu Nida, Bu Yuni, kira-kira apa nih harapannya kepada rekan BGTK Provinsi Aceh, terutama sekali nih guru-guru yang harus menyiapkan proses pembelajarannya di sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidikan membantu, mendukung dalam proses pembelajaran mendalam ini. Apa sih harapannya, Bu? Bu Rina, jadi harapannya dengan pembelajaran mendalam ini ya, kita tidak hanya mencetak generasi yang pintar secara akademis saja, Benar. namun bagaimana dari sisi karakternya, cerdas tidak intelektual saja, bagaimana cerdas secara emosionalnya juga, dan ini sangat membutuhkan kerjasama dari semua lapisan pendidikan. Iya. Misalnya di iklim di sekolah, bagaimana kepala sekolah mendukung guru dalam perencanaan pembelajarannya, mendukung guru pada saat proses pembelajarannya, mendukung guru pada saat melakukan supervisi, sehingga
selalu dilakukan pendampingan ini. Tidak hanya pendampingan itu dilakukan oleh BPMP saja, tapi yang terpenting pendampingan itu juga bisa dilakukan oleh satuan pendidikan itu sendiri dalam bentuk supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kita bisa memulai berbenah nih Bu Rina. Berbenah mulai dari hal-hal kecil ya, berbenah mulai dari merancang proses pembelajaran di kelas, berbenah bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran mendalam ini sehingga nantinya harapannya outputnya itu ya, kan kita dari siswa selalu hasilnya itu adalah siswa dan siswa. Benar. Ya, siswa ini harapannya bisa cerdas tadi secara intelektual, secara emosional, bisa kreatif ya. Yang terpenting juga bisa empati nih sama orang lain ya. Jadi tanggap, aware dengan lingkungan sekitar, tidak hanya dengan diri sendiri saja. Dia tanggap bagaimana iklim di sekitar dia, apabila butuh bantuan dia cepat, seperti itu. Kemudian kreatif, inovatif, menanggapi perkembangan zaman sekarang yang di era abad 21 ini. Jadi harapannya anak-anak kita itu bisa survive dan nantinya bisa bersaing dengan negara-negara di luar sana. Amin, insya Allah ya. Terima kasih Bu Yuni. Nah Bu Nida gimana nih harapannya ke depan tuh anak-anak kita? Harapan ke depannya ya seperti yang tadi disampaikan ya, karena dilatar belakangnya oleh perlunya kompetensi masa depan ya, harapannya otomatis pasti ke sana arahnya. Bagaimana setelah melalui kegiatan pembelajaran, ini harapan jangka panjang ya, anak-anak kita itu memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan sesuai dengan zamannya. Zamannya benar. Ya. Kemudian harapan lain terhadap gurunya nih. Gurunya juga mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi selalu mengupdate diri sehingga kualitas pembelajaran itu selalu berjalan nanjak gitu ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Iya, berarti adaptasi guru itu harus lebih cepat juga. Apalagi kalau sekarang kan namanya agile ya, agility. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat terjadi itu. Itu yang harus dimiliki oleh guru. Kalau gurunya udah agile, insya Allah anak-anaknya mengikuti. Oke, baik. Terima kasih Bu Nida, Bu Yuni. Wah, luar biasa sekali ya rekan BGTK Provinsi Aceh. Banyak harapan yang ditugaskan kepada kita di pundak kita bersama untuk dunia pendidikan khususnya di Provinsi Aceh. Baik, rekan BGTK Provinsi Aceh, luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan hari ini, ngobrol pintar saling ngerti bersama kedua bintang tamu kita yang luar biasa dari BPMP Provinsi Aceh, Bu Nida dan Bu Yuni. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah senang bisa berbagi. Ya, wah luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sangat ya bermanfaat untuk kita Amin. semua ya rekan ya, dan mudah-mudahan berkenan lagi nantinya untuk berbagi bersama kita Insya Allah di edisi selanjutnya. Dan rekan BGTK Provinsi Aceh, pembelajaran mendalam bukanlah merupakan kurikulum baru, jadi apapun kurikulum yang sedang Bapak Ibu gunakan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran ini. Nah, 3 pilar utamanya yaitu mindful, meaningful, dan joyful, dengan harapan seluruh peserta didik hadir secara penuh dalam proses belajar dengan kesadaran terhadap apa yang difikirkan, dirasakan, dan dilakukan untuk membantu memperkuat pemahaman secara menyeluruh. Nah, itu harapannya, dan tidak lupa juga diikuti dengan peningkatan karakter dalam setiap proses pembelajaran sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata tentunya. Baik, rekan BGTK Provinsi Aceh, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi rekan BGTK Provinsi Aceh yang berkenan untuk berbagi bersama kita di podcast Kopi Sanger, kami sangat senang sekali kita akan menerima kehadiran rekan semuanya untuk berbagi di sini. Silahkan menghubungi kami melalui media sosial kita yang sudah ada selama ini. Dan kita tunggu semuanya untuk bersama-sama berbagi demi mutu pendidikan di Provinsi Aceh tentunya. Sekali lagi terima kasih Bu Yuni, Bu Nida. Oke, sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.